kenapa banjir Pangkalan Kerinci. Ini kesalahan pemimpin-pemimpin terdahulu. Saya, kalau nggak salah saya pernah itu membaca itu, saya lupa tapi dari mana gitu kan. Nah sekarang masyarakat bertanya gitu kan. Pak Bupati sudah diberi kesempatan 1 tahun ini full ini 2022 gitu kan. Ini full itu artinya murni program Bupati terpilih gitu kan, Pak Zukri. Nah, memulainya dari mana kita menata masalah banjir itu? Hulu dan hilir gitu. Dia mulai dari hilir gitu kan. Tinggal memberi. Cuma membangun tuh sekarang. Kalau saya sekarang kan hebatnya pemimpin itu menurut saya ketika dia bisa membangun. Membangun negeri ini. Jadi masyarakat itu kemarin pernah dia bercerita dengan saya. Gimana Pak Burhan katanya? Bercita-cita untuk lebih tinggi, lebih maju. Menyelesaikan sedikit aja nggak dapat katanya. Itu udah dicoba itu berkoper katanya. Udah dicoba itu bikin apa? Drenase, nggak selesai katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam program Bebual, Cakap Engkau, Cakap Aku. Di sesi kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Pelalawan, yaitu Bapak Haji Burhan Manjo. Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar alhamdulillah baik. Baik. Menjadi seorang anggota DPRD Kabupaten Pelalawan bukan hal yang mudah Pak. Baik itu sebelum duduk dan setelah duduk. Barangkali keinginan hati Bapak untuk menjadi seorang anggota dewan ini ada niat barangkali saya akan menjadi anggota dewan ini harus. Apa yang membuat Bapak ingin menjadi seorang anggota dewan? Baik, terima kasih. Sebenarnya saya ini menjadi anggota DPRD Kabupaten Pelalawan penuh dengan liku-liku itu kan. Liku-liku. Liku-liku. Jadi kenapa saya katakan demikian? Saya itu sebenarnya sudah berkecimpung di dunia politik praktis itu sudah hampir 20 tahun. 20 tahun? Iya. Jadi sebelum saya terpilih menjadi anggota DPRD pada 2019 kemarin itu, saya sebelumnya sudah 3 kali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Itu dari partai yang berbeda gitu kan. Jadi ini baru duduk di tahun 2019? 2019 baru saya duduk. Jadi sebelumnya 2004 saya sudah mencalonkan diri juga dari Partai Persatuan Pembangunan dulu. Masih sistem nomor urut. Kemudian 2009 saya dengan partai yang sama. Kemudian 2014 saya mencalonkan juga. Tak juga naik. Kemudian 2019 amanah itu baru diberikan oleh Allah kepada saya melalui Partai Golkar itu. Nah, itu kan tentunya menggebu-gebu tuh Pak untuk menjadi seorang anggota dewan. Tentu ada niat yang tersirat di dalam hati Bapak. Apa yang akan saya lakukan setelah saya menjadi anggota dewan? Oh gitu. Ya, pertama saya ini kan asli putra daerah. Kelahiran di sini. Kalau tepatnya tempat saya lahir itu sekarang posisinya di kantor PMI. Di koridor RAPP. Kilometer 3 kalau saya nggak salah. Betul. Di situ tempat saya lahir. Pada tahun 1976 saya lahir gitu kan. 1977, mohon maaf. 1977? Di koridor Jalan RAPP itu? Iya. Memang ada masyarakat yang tinggal di situ, Pak? Di situ iya. Di situ dulu ada kampung di situ. Apa nama kampungnya itu, Pak? Kampung itu Lubuk Sesugo namanya dulu. Ini luar biasa. Lubuk Sesugo. Lubuk Sesugo. Sugo. Itu bisa diangkat nanti sama Bang Kris, Bang Dodi untuk menjadikan sebuah film konten. Iya, mantap itu tuh, Lubuk Pak. Sesugo namanya. Apa itu, Pak, Sesugo itu, Pak? Saya kurang tahu juga. Setelah saya lahir di sana, kata orang tua saya, baru kami pindah di daerah Simpang Kualo sekarang. Simpang Kualo, saya tinggal dulu sebelah kirinya. Kalau itu namanya dulu Beding Panjang. Beding Panjang. Itu umur berapa Bapak tinggal di Kualo tuh, Pak? Umur kata orang tua saya diperkirakan umur 3 tahun.
3 tahun. Ya, 3 tahun. Oh, berarti dari Lubuk Susugo itu ke Simpang Kualo itu. Simpang Kualo itu dalam umur 3 tahun berpindah-pindah. Beding panjang. Beding panjang. Tapi nama Bapak cukup menarik, Haji Burhan Manjo. Iya. Manjo ini apakah memang diberi orang tua secara garis keturunan memang memakai manjo atau bagaimana, Pak? Tidak. Jadi gini ceritanya. Ya, nama saya itu kalau sesuai ijazah, akte kelahiran Burhan saja. Burhan. Burhan. Habis itu waktu mau pemilu 2019, terpikir oleh saya. Pertama, saya harus memasukkan nama orang tua dengan saya tambahkan nama saya Burhan Manjo ditambah Manjo. Itu akan ketika nama itu disebut akan mengingatkan saya kepada orang tua saya tersebut. Nah, jadi saya ajukanlah proses pengadilan untuk penambahan nama. Jadi menambahlah namanya menjadi Burhan Manjo. Luar biasa, berarti sama dengan kita, Pak. Ya. Kalau nama saya kan Icam. Icam. Jadi kata orang kampung, tambahlah Dompas katanya. Ingatlah kampung halaman. Akhirnya menjadi Icam Dompas karena Dompas itu nama kampung. Berarti sejarahnya hampir sama dengan Bapak. Baik, luar biasa, Pak. Tadi saya lanjutkan. Ada yang lupa kan? Kok menggebu-gebu? Menggebu-gebu, betul. Jadi belum pernah sejarah putra tempatan kami lahir di sini yang mewakili, artinya kan yang mewakili masyarakat tempatan untuk berbicara di DPR gitu kan. Belum ada sejarah. Belum ada sejarah. Maka saya menggebu-gebu gitu kan. Nah, habis itu saya mau tahu juga apa sih DPR gitu kan. Setelah jadi DPR tuh kita pingin apa gitu kan. Saya yang sepintas ketika kuliah waktu di HMI gitu kan, kita digodok di sana berorganisasi. Kemudian di bangku perkuliahan, kita tahu tatanan negara kita kan, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Nah, sementara legislatif inilah porsinya DPR gitu kan. Jadi yang saya pikir setelah saya DPR itu saya bisa berbuat apa yang sesuai dengan keinginan saya gitu kan. Nah, ternyata setelah DPR ada aturan-aturan yang ketika kita berbuat yang harus kita lewati sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu kan. Nah, kemudian kok begebu-gebu gitu kan. Saya ingin membuat sejarah sebenarnya, Pak Icam. Apa sejarahnya? Saya 3 kali bertarung gitu kan untuk menjadi anggota DPRD. Dan masyarakat kami itu asli Pengkalan Kerinci itu hampir 95% itu memilih saya gitu kan. Nah, kenapa? Kalau sempat saya gagal 3 kali itu kan, nanti anak saya, keluarga saya, orang kampung saya akan bercerita, alah nggak usah lah jadi DPR. Contoh tuh Pak Burhan gitu kan, udah 3 kali dia nggak juga duduk, nggak juga naik-naik. Nah, maka tekad saya harus naik, saya harus menciptakan sejarah bahwa kita bisa. Kita bisa mewakili rakyat kita untuk berbicara terhadap kesejahteraan rakyat, pembangunan kabupaten bersama-sama dengan pemangku kabupaten yaitu bupati gitu kan. Itu yang menjadi motivasi saya dalam saya melanjutkan cita-cita saya untuk menjadi anggota DPRD gitu kan. Luar biasa. Tentunya dalam 95% masyarakat asli tempatan itu, bagaimana Bapak meyakinkan mereka bahwa kita bisa berbuat dengan sama-sama? Bagaimana cara Bapak meyakinkan barangkali sebelum duduk itu Bapak meyakinkan masyarakat? Meyakinkan masyarakat mau memilih saya, itu maksudnya. Nah, jadi kalau berbicara dalam tataran politik praktis, kadang-kadang orang memilih kita itu tidak dilihat dari sosok orang ini mampu atau tidak mampu. Tapi kadang-kadang ada faktor kedekatan. Pertama kedekatan keluarga gitu kan. Ada hubungan keluarga. Daripada pilih orang lain, ingin pilih keluarga. Kemudian kalau saya kan dipanggil juga kadang-kadang Ustadz. Kadang dipanggil Buya. Walaupun panggilan itu sebenarnya ngeri saya. Berat, Pak, berat. Oh, berat. Amanah yang diberikan kepada saya itu dengan sebutan itu membuat saya harus bersikap yang kalau si muda gitu harus menuakan diri, itu kan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kadang-kadang kan saya aktif di masyarakat. Itu mungkin yang menyebabkan mereka memilih saya gitu kan. Kemudian dilihat oleh mereka mungkin ini anak muda gitu kan. Dulu kan saya masih muda, baru umur 28 tahun gitu kan. 28 tahun, habis itu 33 tahun.
habis itu 33 tahun, 38 tahun, kan masih muda itu kan, ini anak muda. Kemudian dari Kerinci kan nggak ada yang maju gitu kan. Betul. Wajar mereka memilih saya. Nah itu kalau dataran politik praktis gitu ya. Kalau misalnya melihat kinerja gitu kan, secara umum di negara kita, anggota DPRD yang kita pilih gitu kan, saya rasa negeri kita ini akan maju gitu. Akan maju. Betul. Nah, tapi lantaran tataran politik kita itu saya lihat belum sepenuhnya melihat kemampuan dari sosok anggota DPRD atau misalnya lebih berbicara pada tingkat yang lebih tinggi bupati, gubernur gitu kan. Tapi masih melihat kedekatan, berani menyapa masyarakat, turun ke masyarakat gitu kan. Nah, tegur sapa bagus. Itu saya kira sudah menjadi modal awal untuk melangkah menjadi anggota DPRD gitu. Baik, luar biasa. Barangkali selama 3 periode yang periode kalah itu. Periode kalah. Apa yang membuat kesan Bapak untuk bangkit lagi, Pak? Nggak ada efek jerah, Bapak harus itu. Mungkin dengan masyarakatnya atau dengan sekelompok ini membuat Bapak itu barangkali ya anggaplah macam dikucilkan, misal gitu. Tapi Bapak tetap bangkit lagi semangat. Apa yang kisah itu menjadi motivasi Bapak untuk apa lagi? Untuk menggebu-gebu lagi, saya harus duduk, meyakinkan gitu. Untuk mau maju lagi gitu kan. Kadang-kadang kan ada orang satu kali bertarung dia udah trauma gitu kan. Nah, memang sih kalau dipikir trauma juga trauma gitu kan. Karena berbicara kita pada politik praktis ini tidak hanya mengedepankan sosok, tapi kadang-kadang harus mengeluarkan pikiran, tenaga, dan finansial gitu kan. Mau tidak mau harus seperti itu gitu kan, kita menyapa masyarakat. Nah, sebenarnya motivasi saya itu, saya ingin membuat sejarah. Membuat sejarah. Apa yang ingin saya bangkitkan ketika saya naik, itu loh contoh lo Burhan misalnya. Dia 3 kali berjuang tidak putus. Semangatnya tetap menggebu-gebu. Nah, jadi ingin membuat sejarah biar nanti anak saya tahu. Sebenarnya kalau bicara pada dataran politik, itulah semangat, harus kita berjuang terus gitu kan. Nah, sampai jenuh. Jadi kalau saya itu kemarin tuh kan saya berbicara dengan guru saya. Itu pada periode yang kedua. Periode yang ketiga saya tidak naik. Saya silaturahmi dengan guru saya. Bur, katanya kan. Gimana, besok maju lagi enggak? Enggak lah, Pak Ustadz, saya bilang kan. Udah 3 kali saya maju, enggak juga naik katanya. Kamu katakan, enggak punya mental kamu nih. Kamu naik haji udah pernah? Udah Pak Ustadz. Tawaf itu kita berapa kali katanya? 7 saya bilang kan. Coba itu tawaf itu. 7 kali kan? Seharusnya kamu 7 kali bertarung, kalau kalah baru kamu menyerah katanya. Jadi itu salah satu. Itu salah satu mungkin cerita indah barangkali Bapak jumpa seorang guru gitu Pak. Jadi tak gitu misalnya, di dalam pendidikan juga kayak gitu. Jangan putus asa kita. Misal hari ini kita tidak dapat memahami pelajaran ini. Itu selalu saya ceritakan dengan anak saya. Tak dapat kamu memahami pelajaran ini, diulang lagi. Jadi orang bodoh itu nggak ada, saya bilang. Kalau dia mau berulang-ulang pasti dia dapat. Cuma bedanya orang pintar dengan orang yang bodoh itu persoalan waktu. Orang pintar ketika dia misal dikatakan langsung paham. Tapi kalau orang yang mungkin kurang pintar, pertama dicakapkan dia belum paham, tapi ketika dia ulang-ulang dia akan paham gitu. Baik. Nah, itu. Luar biasa. Tentunya di Komisi 3 DPRD Kabupaten Pelalawan, ya. Apa saja sih Pak bidang pekerjaannya Pak gitu? Karena ya saya sendiri juga banyak nggak tahu tentang Komisi 3 ini apa saja ruang lingkup pekerjaannya yang mitra kerja lah gitu mitra kerjanya Pak. Jadi dulu saya 2,5 tahun di Komisi 1. Di Komisi 1 kemarin setelah rolling gitu kan, saya diamanahkan oleh praksi untuk pindah di Komisi 3. Praksi juga mengamanahkan kepada saya untuk menjadi wakil ketua Komisi 3. Nah, jadi mitra kerja kami itu salah satunya Dinas PUPR, kemudian Dinas Perhubungan, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah itu yang secara umum itu. Baik, berarti Komisi 3 ini menaungi mitra kerjanya PUPR. Kalau PUPR ini
sudah bercerita masalah fisik dan pembangunan, Pak? Iya, PUPR itu bercerita dia masalah fisik dan pembangunan wajah Kabupaten Pelalawan gitu kan. Yang berkaitan dengan besi, semen, itu biasanya PUPR lah itu, yang skala besar itu. Di dinas-dinas lain juga ada gitu kan. Cuma paling tidak dinas PUPR itu mengkop secara besar kegiatan-kegiatan fisik yang berkaitan dengan pembangunan itu biasa dinas PUPR. Itu kerjanya bagaimana, Pak? Nah, kerjanya selaku seorang anggota dewan, ya. Kerjanya bagaimana, Pak? Itu yang tidak mengerti, Pak. Kerjanya? Kerjanya apakah dia mengawasi atau bagaimana? Nah, dia merencanakan pembangunan. Merencanakan pembangunan? Merencanakan pembangunan misalnya, contoh misalnya salah satu misalnya contoh ini di Tengku Jalan Said Ja'far yang di Kuala Terusan gitu kan. Di Kuala Terusan? Nah, itu kan ada bekoper itu kan. Bekoper jambatan maksudnya, Pak? Bukan jambatan. Kalau jambatan kan nggak bok namanya, itu ya bok. Oh, bok. Bekoper. Kemudian drainase itu ranahnya PUPR itu. Nah, ranah PUPR gitu kan. Itu yang diawasi atau bagaimana, Pak? Jadi yang merencanakan mereka, membuat gambar mereka, kemudian ada yang menunjuk nanti konsultan yang berkaitan dengan itu juga gitu kan. Pengawasan dari mereka juga ada gitu kan. Nah, kalau kami masuknya ranahnya ketika dalam RPJMD kemudian diadakan musrenbang gitu kan. Baik musrenbang itu yang masuk dari masyarakat, dari desa dan kelurahan, kemudian dimusyawarahkan lagi di tingkat kecamatan, kemudian nanti sampai ke kabupaten. Nanti ada program-program yang diusulkan oleh dinas. Nah, tugas kami mempertanyakan itu gitu kan. Mempertanyakan itu sebagai fungsi kami, fungsi penganggaran. Karena kan harus ketuk palu kami nanti itu. Bahwa itu kami setuju. Nah, itulah kira-kira. Baik, saya tertarik dengan Bapak bilang tadi ada wajah Pangkalan Kerinci karena Kabupaten Pelalawan ini letak ibu kotanya di Pangkalan Kerinci. Nah, selama 23 tahun dalam berdirinya Kabupaten Pelalawan, barangkali apa yang membuat orang ingin datang ke Pangkalan Kerinci, umumnya Kabupaten Pelalawan, karena tampilan depan ini kan kalau covernya kan Pangkalan Kerinci, Pak. Orang dari Pekanbaru datangnya Kerinci. Barangkali apa yang membuat wajah lah, apa namanya itu, Pak? Bagaimana kalau menurut Bapak selama Jadi kalau 23 tahun? Seperti ini. Kabupaten Pelalawan itu adalah miniaturnya Indonesia. Kenapa saya katakan miniaturnya Indonesia? Di sini semua orang ada. Orang bule pun ada. Orang India pun ada. Wah, ya. Nggak usahlah kita bicara suku gitu kan. Seluruh suku yang ada di Indonesia mungkin ada di Kabupaten Pelalawan, kecuali mungkin suku Badui gitu kan. Suku Badui. Iya, suku Badui mungkin kan. Karena mereka itu kan jarang keluar gitu kan. Nah, jadi menurut saya, kenapa orang tertarik di Pangkalan Kerinci, khususnya gitu kan, Kabupaten Pelalawan secara umum, karena di sini banyak prospek tempat orang mengadu nasib dari sisi ekonomi. Orang bekerja di APP. Berarti tempat mencari kerja, nafkah ya, Pak? Tempat mencari kerja, tempat mencari rezeki itu, tempat berdagang. Karena di sini banyak perusahaan-perusahaan besar itu kan. Baik Palap Empaper, RAPP gitu kan. Kemudian ada juga berkaitan gas gitu kan. CPO, sawit gitu kan. Itu kan peluang-peluang orang untuk bekerja itu. Jadi salah satu penyebab misalnya orang datang di Kabupaten Pelalawan ingin mencari rezeki di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau ditanyakan ikon kepada saya, saya mau bilang apa gitu? Ikonnya paling mungkin ikonnya wisata Bono gitu kan. Destinasi wisata Bono gitu kan. Ya. Nah, berarti harus kita cari kembali ya, Pak, ikonnya. Jadi inilah sebenarnya tugas pemimpin kita. Untuk membuat ikon yang terbaik cocoknya untuk Kabupaten Pelalawan itu apa? Contoh misalnya kalau Siak misalnya Istana Siaknya, gitu kan? Nah, kemudian misalnya kalau kita lari misalnya ke Istana Sayap gitu misalnya kan, bisa juga. Bisa. Istana Sayap kan? Nah, cuma kemauan daerah kita, pemerintah daerah untuk betul-betul mengangkat dari sisi sejarah dan budaya terhadap wisata kita,
Ya dibilang belum sempurna mungkin sudah gitu kan, tapi belum nampak geliatnya gitu. Nah, kira-kira keseriusan berarti Pak ya? nah, kalau seriusan Serius mungkin ya? dibilang tak serius, serius juga Pak Icam. Baik, kita kembali apa yang Bapak bilang tadi, ada apa namanya pembuatan box cover. Itu kan ini sudah tahun 2023 Pak. Oh ya. Kalau kita lewat itu kayaknya belum selesai. Itu bagaimana tuh Pak? Jadi gini. Jadi kadang-kadang saya ketika turun di tengah masyarakat, pertama mungkin saya malu. Kenapa? Malu karena kayak rasanya saya nggak bisa bekerja loh Pak Icap. Gitu apalagi kan? awak asli memang putra. Awak asli putra daerah, apa kerja anggota DPRD ini gitu kan? Padahal fungsi kami itu kan tolak ukur kami bekerja itu kan sesuai dengan visi dan misi bupati. Kalau dulu masa Pak Aris gitu kan, kami bekerja menerjemahkan visi itu. Nah, disesuaikan nanti dengan fungsi kami. Fungsi kami sebagai penganggaran bersama-sama tentunya dengan pemerintah daerah. Kemudian fungsi kami sebagai legislasi, pembuat peraturan daerah, maupun fungsi kami sebagai pengawasan. Nah, ketika misalnya fungsi kami dihadapkan dengan penganggaran, kami ketuk palu. Apa keinginan pemerintah daerah? Nah, berkaitan misalnya dengan sekarang udah tahun 2023, pelelawan maju sesuai dengan visi Bupati kita, Pak Zukri Misran, pelelawan maju 2026. Maju itu bisa kita pahami mungkin makmur gitu kan, jaya, unggul gitu kan, nah, bisa kita pahami seperti itu. Nah kemudian maju itu juga maju SDM-nya, maju infrastrukturnya, maju seni budayanya, maju kepemerintahannya, mungkin itu maju. Nah, maju infrastruktur. Nah, ini kan salah satu prioritas kerjanya pemerintah daerah untuk khususnya wajah ibu kota kabupaten Pangkalan Kerinci dalam hal penanggulangan banjir. Baik. Banjir, betul. Ya, banjir. Ini kan agak sensitif sekarang nih. Agak sensitif. Pernah dulu saya mendengar kawan-kawan itu pernah ngomong, ini kan kenapa banjir Pangkalan Kerinci, ini kesalahan pemimpin-pemimpin terdahulu. Kalau nggak salah saya pernah itu membaca itu, saya lupa tapi dari mana gitu kan. Nah sekarang masyarakat bertanya gitu kan. Pak Bupati sudah diberi kesempatan 1 tahun ini full ini 2022 gitu kan. Ini full itu artinya murni program Bupati terpilih gitu kan, Pak Zukri. Nah, memulainya dari mana kita menata masalah banjir itu? Hulu dan hilir gitu. Dia mulai dari hilir gitu kan, dalam bentuk membuat bokaper dan drainase. Nah, tapi saya menangis saya ini. Kenapa menangis, Pak? Sebenarnya air mata saya nggak bisa lagi keluar gitu, udah jatuh ke dalam dia Pak Icam. Udah jatuhnya udah ke dalam, Pak. Udah ke dalam jatuh. Berarti memang dalam tuh, Pak. Dalam, Pak. Dalam. Nah, jadi kenapa kan nilai proyeknya kan ada sekarang 3 kegiatan proyek atau kegiatan pemerintah daerah yang sangat strategis gitu kan, yang menjadi prioritas. Salah satunya penanggulangan banjir. Penanggulangan banjir itu di sana itu kan ada bokoper, ada drainase. Kemudian ada ruang terbuka hijau di depan SMP 1 dan SMA 2 itu. Oh, jalan lintas timur, Pak ya? SMA 1, SMP 1, depan SMP 1. Itu kan ruang terbuka hijau. Itu kan putus kontrak juga. Nah, jadi masyarakat itu kemarin pernah dia bercerita dengan saya. Gimana Pak Burhan katanya? Bercita-cita untuk lebih tinggi, lebih maju. Menyelesaikan sedikit aja nggak dapat katanya. Itu udah dicoba itu bokoper katanya. Udah dicoba itu bikin drainase, nggak selesai katanya. Jadi saya mau ngomong apa kan? Kami keinginan bupati, keinginan pemerintah daerah. Kan artinya ketika bupati kena, kami kan juga kena, Pak. Kami bersama-sama dengan pemerintah daerah membangun wajah ibu kota kabupaten ini gitu kan. Nah, tapi fungsi kami bukan fungsi penganggaran. Yang menunjuk nanti misalnya pemenang itu kan urusan WLP gitu ya kan. Kemudian merancang master plan pembangunan misalnya titik tempat itu kan Dinas PUPR. Kami setelah itu diajukan dari kegiatan dinas, menurut kami ini bagus, kami ketuk palu. Nah, kami juga mengawasi.
Kalau saya udah berapa kali ke sana kan, dari awal udah saya ingatkan. Udah saya ingatkan, ini nanti bisa-bisa mangkrak, bisa-bisa putus. Karena kalau ini mangkrak, mungkin kalau bukoper pemerintah daerah belum ada yang dirugikan secara materi gitu kan. Karena belum dibayar sama sekali, kecuali drenase primer itu yang sebelah timurnya. Nah, sambungan dari bukoper itu kan. Nah, tapi yang dirugikan secara apa namanya itu? Masyarakat yang dirugikan. Akses kita untuk ke rumah sakit terganggu. Kemudian menuju pendidikan terganggu. Kemudian lalu lintas masyarakat sana terganggu. Bahkan di sana sudah ada yang insiden kecelakaan gitu kan. Nah, jadi nampaknya kita diuji gitu kan. Mampu nggak pemerintah daerah membangun kabupaten ini? Nah, kan diuji nih. Tahun ini kita diuji. Dengan hal yang kecil. Dengan hal yang kecil. Menurut saya kecil, Pak. Proyeknya 3 itu bersekitar tak sampai 6 miliar. Yang satu itu tak sampai 4 miliar pun mungkin nggak sampai. Yang satu itu 1,4. Yang bokopernya kalau nggak salah saya. Yang drainasenya 1,2. Yang ruang terbuka hijau itu 0,8 miliar. Berapa miliar lah itu kan? Nah, bagaimana nanti misalnya kita membangun skala besar. Untuk membangun yang wow gitu kan. Nah, yang ratusan miliar. Uji coba aja yang di bawah 2 miliar aja nggak selesai oleh kita. Nah, ini di mana kenanya? Kita nyalahkan siapa? Ya bisa jadi kalau saya berdialog dengan pekerja katanya cuaca. Nggak bisa Pak, hujan terus. Nah, kalau hujan seharusnya kan pemerintah punya analisa. Kalau seharusnya kita mengerjakan proyek ini tepat musim hujan dan diperkirakan akan gagal, jangan ditender pada musim hujan. Seharusnya dilaksanakan nanti entah bulan Maret, gitu kan udah mulai proses pelelangan. Oh ya, kan bisa dianalisa ya Pak? Bisa analisa lah, kan BMKG kan ada. Nah, kalau analisa kita sudah pas, kita salah, kita tak terkejar juga, berarti kan itu sudah nasib namanya. Nah, paling tidaknya kan human error itu kan harus kita kaji juga. Nah, oke lah nanti misalnya kalau sudah putus kontrak, kontraktornya di blacklist gitu perusahaannya, itu kan nanti inspektorat kan menganalisa. Kalau nanti hasil analisa inspektorat ada masalah, ini proyek ini bisa lama, bisa 2024 lo baru bisa dilaksanakan. Oh, berarti dari pemutusan ini baru 2024 baru bisa dikerjakan lagi Pak? Baru bisa dikerjakan lagi apabila analisa inspektorat nanti ada masalah gitu kan. Nah, tapi misalnya kalau tidak ada masalah, ada mungkin yang bisa proyek ini dilaksanakan pada tahun 2023, paling tidak pada APBD perubahan, ya nggak masalah gitu kan. Tapi kan paling tidak kan masyarakat sudah terganggu sekarang. Betul Pak. Nah, sudah terganggu. Yang seharusnya masyarakat sudah lancar gitu kan. Nah, sekarang kan malah kurang baik gitu kan. Nah, termasuk di sana ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau taman itu. Oh, taman. Yang di depan SMP 1. Ruang terbuka hijau Pak ya. Ya, tapi sekarang itu saya sayang juga Pak dengan pohon-pohon yang ditebang itu. Dari awal kan udah saya bilang Pak sama kawan. Pemerintah daerah, pemerintah pusat sekarang menggalakkan reboisasi. Saya menangis loh Pak. Menangis Bapak ya? Batang kayu itu bagaimana orang hidup kita tebang gitu Pak. Ya, kalau dengan kalau batang, saya kemarin bukan ditebang, dipangkas. Jadi kan apalagi sekarang angin kencang gitu kan. Kalau tinggi ada nanti takut kita karena di situ pendidikan tentu gitu kan. ada takut nanti kayunya patah gitu kan. Jadi tapi kalau kita pangkas kan ada harapan lagi mau tumbuh dia. Akhirnya di bumi hanguskan gitu kan. Nah, diratakan dengan tanah. Sekarang yang hijau sudah ditumbangi, yang mau kita tanam belum hidup. Akan bermasalah Pak itu. Apakah itu mungkin ada analisa tertentu Pak? Mungkin akar kayunya mungkin bisa merusak taman, makanya ditebang. Nggak tahu saya itu kan. Oh gitu, nggak tahu Pak. Jadi itu bagaimana? Biarlah teknis yang menganalisa itu kan. Itu bagaimana tuh Pak? Kayaknya sepertinya juga menghambat. Itu bukan menghambat lagi itu. Anak sekolah terus nampaknya agak. Menurut Pak Icam gimana tuh? Menghambat nggak? Menghambat Pak. Anak nilai sekolah estetika menghambat. Kita, keindahan kita terganggu nggak? Terganggu. Iya, sama saya. Sama saya. Makanya air mata saya ke dalam nggak keluar lagi air mata saya. Itu bagaimana Pak? Untuk seterusnya apakah dilanjutkan atau? Ya itu hasil analisa inspektorat tadi. Kalau itu nanti bisa dilanjutkan mungkin pada APBDP. Tapi kalau tidak bisa dilanjutkan dengan analisa mungkin yang banyak itu kan, ya
diperkirakan tahun 2024 baru bisa dilaksanakan. Oh, Nah, makanya saya minta kemarin kan ini kan udah ya nasi sudah menjadi bubur gitu kan. Tak bisa jadi tak bisa lagi dijadikan nasi gitu kan. Nah, yang bubur ini kita memanfaatkan aja lah sekarang. Artinya yang urukan tanah yang berserakan tolong dirapikan lagi gitu kan. Kayu-kayu yang berserakan, besi yang di sana sini ya tolong dirapikan lagi itu kan, termasuk di ruang terbuka hijau. Apalagi itu kan jalan lintas timur. Banyak persoalan kita Pak Icam masalah wajah ibu kota kabupaten khususnya di Pangkalan Kerinci. Tidak hanya mungkin dari sisi banjir, habis itu juga masalah alat transportasi bis-bis yang ada yang di lintas timur gitu kan. Itu kan sangat mengganggu itu anak-anak sekolah. Luar biasa tuh Pak. Jadi harus ada keseriusan yang sangat serius pemerintah daerah untuk mengadakan kerjasama menurut saya dengan orang-orang pengusaha-pengusaha yang datang di daerah kita gitu kan. Kalau mereka hanya mencari duit di sini kemudian kota kita babak belur bikinnya, semeraut, menurut saya kita rugi juga gitu kan. Ada lagi yang plat bis itu yang plat luar gitu kan. Saya nggak tahu bayar pajaknya di mana itu gitu kan. Berarti ada kotak batin Pak. Tadi saya gini Pak, saya menjemput istri gitu kan sore pulang jam 5.30 itu memang bagaimana lah desak-desakan kadang-kadang busnya juga nggak beraturan Pak gitu. Jadi ya mungkin banyak sekali insiden terjadi. Nah, itu tadi karena dulu pernah insiden kan? Pernah saya dulu diwawancari juga. Masalah Pak Diki juga. Masalah ketika kecelakaan di terusan baru, masalah bis. Ya, saya lihat sampai sekarang nggak ada perubahan. Nah, kami tidak bekerja gitu. Kami bekerja Pak. Kerja kami panggil di Dishub. Mitra kerja kami yang mengatur itu gitu kan. Kami tunggu aja bekerja. Di sub itu. Evaluasi dengan pemerintah daerah gitu kan. Kami panggil, kami awasi. Nah, kira-kira seperti itu. Cuma harus ada keseriusan yang kuat. Baik mungkin yang punya perusahaan besar kan RPP. RPP ya diminta juga lah serius gitu kan. Kan orang itu kan sub dengan RPP gitu kan. Bagaimana menata itu sebaik mungkin. Atau misal mungkin kita bikin halte. Atau mungkin apa namanya ini? Tempat bus banyak apa namanya itu Pak? Hiruk pikuknya memang luar biasa Pak. Kadang-kadang yang mau naik bus itu memang tidak melihat dari orang yang sedang Tapi kalau halte menurut saya juga nanti ada masalah Pak. Karena bis kita tuh banyak. Orang nunggu di halte itu kan bis kan berhenti. Ketika misalnya berhenti yang lain tuh berhenti kan terhambat juga yang lain gitu. Memang harus serius bekerjanya, nggak main-main. Ya, memang itu tadi Pak, memang luar biasa kalau saya ngantar anak sekolah tuh. Biasa kalau dari rumah ke BLP ke Tonsek 1 itu paling-paling 15 menit kan. Ini bisa jadi 30 menit dan sering terlambat. Berarti Bapak udah tinggal di Jakarta ya. Baik, luar biasa Pak untuk bebual kita pada sesi ini Pak. Bebual ya. Bebual. Jadi bebual ini cakap engkau, cakap aku Pak. Kita santai saja. Tapi ada orang bilang Pak bahwa kalau Bapak Burhani orangnya pemarah itu. Apa benar ini Pak? Bukan pemarah. Jadi pengamuk itu enggak juga. Mungkin pemarah itu sinonimnya pengamuk. Pengamuk. Apa mungkin mimik dari wajah saya itu kayak wajah orang pemarah. Padahal gitu. Enggak hatinya. Padahal hati saya itu lembut, selembut sutra hati saya. Kira-kira seperti itu. Cuma saya nggak bisa berbahasa itu misalnya walaupun misalnya pahit tetap dibuat manis nggak bisa. Seorangnya apa yang ada di hati itu yang saya keluarkan. Jadi kan saya marah itu kan dalam ditambah dengan hentakan suara yang kuat kan kayak marah jadinya gitu kan. Jadi kalau menurut saya tegas gitu aja. Tegas saya. Jadi nggak ada basa-basi saya. Dalam hati itu tidak pemarah betul. Tidak marah sebenarnya. Ya kan saya sesuai dengan profesi saya. Kalau misalnya saya mengkritik bupati bukan saya kritik, itu kan masuk ke ranah saya sebagai pengawasan. Kami mengawasi janji-janji bupati gitu kan selaku anggota DPRD. Nah, kalau oke lah misalnya bicara kita pada dataran politik yang menang dia gitu kan, dari Golkar kalah. Ketika dia menang dia bupati saya. Kita tidak lagi membawa segmen dari partai gitu kan, dia bupati saya. RPJMD, visi dan misi dia harus saya terjemahkan, harus saya dukung gitu kan. Apalagi mendukung banjir. Misalnya supaya penanggulangan banjir ini teratasi di Pangkalan Kerinci, ya sukalah saya gitu kan. Nah, cuma kan
kita harus apresiasi juga Bupati itu misalnya kinerja dia misalnya dalam perhatiannya, cintanya, termasuk juga kalau dia cinta saya juga cinta gitu kan, mencintai rakyat saya, misalnya terhadap anak yatim, orang-orang tak mampu gitu kan, itu harus kita cintai. Tidak pun kita bernegara, misalnya kan, itu lantaran saya Muslim. Keyakinan itu sudah didoktrin oleh agama saya bahwa saya harus santuni anak yatim karena itu anak saya, orang miskin gitu kan, kewajiban saya gitu. Nah kira-kira seperti itu. Nah Bupati mungkin hebat di sana, hebat di sana itu kan. Nah, cuma yang dituntut sekarang itu kan bukan memberi Pak, memberi itu perkara mudah itu Pak. Ada duit beri enak. Sekarang membangun kota ini yang kita bangun. Nah, orang itu akan diingat sejarahnya ketika ikon dia. Misalnya Pak Asmun. Pak Asmun kan terkenal dulu ketika dia menata kota ini. Apa ya, gapura gitu kan. Nah, gerbang kita. Atau pelayanan satu atap. Dia bilang, apa kantor-kantor ini kan masa Pak Asmun semua. Kan masih diingat orang gitu kan. Nah, jadi kalau mau diingat orang, bikinlah yang membuat orang terkesan gitu. Apa yang terkesan? Apa yang pembangunan kita buat gitu kan. Berarti sekian persennya dari pembangunan ya Pak ya? Maksudnya untuk mengingatkan masyarakat yang Bapak bilang tadi bahwa pembangunan ini dari Pak Asmun misalnya. Untuk melekat ke hati masyarakat itu ditinjau dari pembangunan atau tidak? Iya banyak segmen sih, salah satunya pembangunan. Yang membantu orang miskin tadi juga diingat juga itu kan. Nah, cuma kan itu kan memberi Pak. Memberi itu artinya kerjanya nggak payah kali. Pak saya suruh Bapak ke masyarakat ambil data, duit ada kami sahkan, tinggal diberi. Nah kan enak itu. Tinggal memberi gitu kan, tinggal memberi. Cuma membangun tuh sekarang. Kalau saya sekarang kan hebatnya pemimpin itu menurut saya ketika dia bisa membangun. Membangun negeri ini. Membangun itu bukan aja dalam arti membangun fisik ya. Tapi membangun mental masyarakat, karakter masyarakat. Apalagi Imam cakap itu kan. Beda budaya kita khususnya di Sumatera dengan di Jawa Pak. Apa yang membedakan Pak? Saya kan 4 tahun di sana di Jawa Pak. Jadi budaya Jawa itu menurut saya mereka tuh sangat cinta Pak dengan lingkungan. Contoh misalnya kan. Nah, kalau misal kita lihat di rumah dia, pergi dia ke rumah, di depan rumah itu bersih tuh Pak. Ya. Nah, rumput nggak ada gitu kan, sampah tidak berserakan. Itu sepengetahuan saya. Betul, setuju tuh Pak. Coba kalau kita lihat di sini Pak. Iya. Dia bikin usaha ruko, dia menyapu ruko depannya tak mau Pak. Saya pernah Pak Ijam 10 tahun saya jadi RT Pak Ijam. Dia Kasia tuh. Saya ajak gotong royong Pak Ijam. Itu tadi kalau menangis itu dari dulu saya udah menangis tuh Pak Ijam. Saya ajak gotong royong. Usahakan mereka tuh mau melihat. Ketika kita royong pintunya ditutup. Nah, pernah saya kejadian kayak itu. Apa enggak air mata kita jatuh ke dalam itu? Enggak keluar lagi. Kalau keluarga kalau jatuh keluar tuh keluar itu anak-anak itu. Nah, tadi udah ke dalam tuh kayak kita nih lah kan. Kita sedih gitu. Rasanya nggak menjerit kok bisa seperti ini itu. Tapi mudah-mudahan saya berharap ini kan masih ada kesempatan Pak Bupati kita bersama-sama dengan kami tentunya. Saya apapun visi misi beliau selama itu untuk memajukan Kabupaten Pelalawan baik dataran fisik mau non fisik saya dukung gitu kan. Semasih anggaran kita bisa kita alokasikan untuk itu. Karena kan keterbatasan anggaran kita kan juga membatasi kita untuk berbuat gitu. Gitu Pak Ican. Baik, Pak, terima kasih barangkali. Ini saya ini enggak ditawarkan. Ya, silakan Pak, minum Pak. Minum. Pak Burhan, ya. Barangkali ini kita sudah di tahun 2023 Pak. Ya. Barangkali apa program ke depan yang kita perbuat untuk membangun negeri ini Pak? Silakan Pak. Jadi gini, DPR itu dalam membangun itu ada 2. Dalam membangun ya. Pertama ada pembangunan memang langsung diusulkan dari masyarakat melalui pemerintah daerah. Desa atau kelurahan, kemudian kecamatan, itulah musrenbang namanya gitu kan. Nah, habis itu ada 2, yang kedua itulah reses. Kami turun ke masyarakat, kami cari, kami ambil, kami input aspirasi masyarakat.
habis itu kami tuangkan dalam bentuk kegiatan dan kami paripurnakan. Dan itu tergantung lagi sejauh mana kekuatan pendanaan kita. Nah, kalau kami misalnya dari aspirasi yang diberikan kepada kami oleh pemerintah daerah, tentunya tak bisa berbuat banyak itu kan, karena alokasi dananya sedikit. Semenisasi aja 1 gang itu udah selesai barang tuh gitu kan. Nah, jadi tentunya kami bekerja itu ya mengartikan, menerjemahkan, memutuskan dari RPJMD Bupati sesuai dengan visi misinya. Nah, itulah yang kami laksanakan gitu kan. Tentunya dalam penganggaran itu bersama-sama dengan pemerintah daerah. Nah, fungsi kami setelah itu disahkan, tentu kami awasi. Nah, ini kan kita cakap engkau, Cakap aku. Cakap aku, cakap engkau kan. Nah, ini kan dalam evaluasi juga. Nanti kan di expose gitu kan. Masyarakat tahu. Kami bekerja DPR dalam rangka pengawasan. Dalam penganggaran kami anggaran Pak. Kami udah bekerja, kami udah ketuk palu. Baik. Nah, misalnya membantu masyarakat miskin, membantu anak yatim, janda-janda tua, orang-orang yang tidak mampu, gali masjid, imam. Kalau kami tidak mau sahkan kata DPR, nggak jalan juga, Pak? Nggak jalan juga. Berarti kami bersama-sama dengan Bupati untuk bekerja gitu kan. Udah kami ketuk palu, kemudian kami awasi. Nah, masuk juga misalnya program misalnya pupuk gratis gitu kan. Pupuk gratis ini kan bagus nih untuk stimulus masyarakat petani palawija, sawit, kelapa gitu kan. Nah, tapi ingat Pak, dari 30.000 yang ditargetkan kan belum dapat target itu. Berarti baru Bupati mungkin udah tahun ini kan udah bekerja, tapi kan nggak nyampe 10.000 yang dibantu. Nah, ruh dari membantu petani ini dari sisi pupuk kan untuk mensejahterakan, membantu harkat dan martabat petani gitu kan. Betul. Yang tadinya misal dapat 1 ton menjadi 2 ton. Nah, besok tahun 2023 dievaluasi para petani ini. Iyalah Pak. Ya itu di bawah komisi itu Pak ya. Nah, dievaluasi. Dari masyarakat yang dibantu ini kira-kira siapa yang terangkat derajatnya Pak? Wah. Iyalah. Berat kerja Orang stimulus kok. Stimulus ekonomi biar dia mengangkat hasilnya gitu kan. Kalau nggak mengangkat hasilnya, tentu kita pertanyakan di mana salahnya. Nah, dulu misalnya sebelum dibantu pupuk tonasinya berapa? 1 ton misalnya kan. Setelah dibantu 1 ton juga. Berarti nggak ada fungsi. Nah, kita alihkan fungsi bantuan pupuk itu. Kemana misalnya? Perbaiki jalan produksi masyarakat. Biar akses ekonomi terhubung semua. Akan bisa kayak gitu, Pak. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Burhan. Barangkali di sesi terakhir ini ada harapan Pak Burhan karena selaku masih duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan. Barangkali ada harapan yang akan disampaikan ke masyarakat, Pak. Silakan. Harapan saya sebenarnya nggak banyak-banyak. Harapan saya, doakan saya untuk istiqomah dalam menjalankan amanah. Amanah penganggaran, amanah legislasi, membuat peraturan daerah, amanah pengawasan. Itu kan fungsi kami. Fungsi itu amanah yang dititipkan kepada kami. Berjalan kami nggak, itu harapan. Ya, doakan saya untuk tetap istiqomah menjalankan fungsi kami itu. Itu aja Pak harapannya. Baik, terima kasih Pak Burhan telah hadir di studio Jelajah Riau Televisi atas kebersamaannya pada malam yang berbahagia ini. Sehat selalu, tetap istiqomah yang apa Bapak bilang tadi, sehat selalu, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Pak Icam, terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.